小朋友好，很高兴跟你们一起来敬拜神哦。让我们一起转个圈圈，唱歌跳舞，赞美神吧。 Halo, selamat pagi anak-anak Lause. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tak terasa ya kita sudah memasuki bulan 12. Kalau sudah memasuki bulan 12, apa yang kita ingat? Iya, pintar anak-anak Lause. Pasti anak-anak bersuka kita karena kita mengingat bahwa bulan 12 itu adalah bulan yang istimewa, yaitu kita akan memperingati Natal. Nah, lihat di samping Lause itu sudah ada hiasan pohon Natal. Oke, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur padamu. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji nama-Mu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Kami membuka hati kami, biarlah Roh Kudus boleh tinggal di dalam hati kami, menguatkan hati kami agar kami boleh terus menjadi anak-anak yang setia kepada Engkau. Kami bersiap hati untuk beribadah kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak Lause, kita akan menyanyikan lagu Mas Setelah Minggu. Lause undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sip. Yaitu lagu Yesus Lahir di Dunia. Tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira dalam cerita itu ada siapa saja? Iya, salah satu tokohnya adalah para gembala. Sebelum mendengar firman Tuhan, yuk kita angkat pujian Gembala Pergilah Cepat-Cepat. Pergilah mencari di Betlehem.
kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau akan hadir ke dalam dunia ini ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang penuh dengan dosa. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, di bulan 12 ini kita akan merayakan Natal di gereja kita tanggal berapa anak-anak? Iya, tanggal, yaitu Natal besar, tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tanggal 25. Ya, jadi di gereja akan membuat perayaan Natal bagi kita seluruh umat Kristiani yang ada di Banda Aceh. Anak-anak, kita mau mendengarkan cerita yaitu tentang Tuhan Yesus hadir lahir ke dunia ini. Oke, mari kita buka Alkitab kita anak-anak. Ya, langsung mau kasih tahu Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25, kemudian 2 Matius sampai dengan 12 ayat 12 ya anak-anak. Nanti anak-anak karena panjang ayatnya ini, nanti anak-anak di rumah bacanya ya, langsung mau lanjutkan firman Tuhan. Pada waktu itu, ya, Maria adalah seorang yang saleh dan taat kepada Tuhan, dan Tuhan mengasihinya, sehingga Tuhan berkenan bagi Maria untuk menjadi ibu segala bangsa. Lalu Tuhan mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung Roh Kudus. Malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan sehingga ia boleh mengandung daripada Roh Kudus. Maria sangat terkejut pada waktu itu karena dia merasa dia belum menikah, bagaimana mungkin dia bisa mengandung. Tapi malaikat berkata, itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada Maria sehingga Maria diberkati oleh Tuhan. Pada waktu itu anak-anak, Maria dan Yusuf sudah bertunangan. Anak-anak tahu kan bertunangan? Itu suatu tanda bahwa pria dan wanita telah diikat untuk akan menjadi suami istri. Setelah Maria diberitahukan dan Maria menerima bahwa Tuhan mau berkenan kepadanya mengandung yaitu daripada Roh Kudus. Akhirnya Maria hamil. Dan setelah Maria hamil, Yusuf melihat, kok Maria perutnya makin lama makin gede ya. Lalu dia terkejut, Maria kok bisa hamil ya, sedangkan saya belum nikah sama Maria. Betul anak-anak. Nah, kemudian Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Dia berpikir dalam hatinya, aku tidak mau kasih malu si Maria. Kalau sekarang aku menceraikan dia, bertengkar atau pisah dengan dia, membuat dia malu. Baiklah, aku setelah menikah nanti anaknya lahir, aku akan menceraikan Maria. Pikiran daripada Yusuf. Setelah itu Yusuf sedang berpikir-pikir itu, Tuhan menyuruh malaikat berkata kepada Yusuf, jangan khawatir, jangan takut. Maria mengandung daripada Roh Kudus, ya, anak daripada yang Tuhan berikan yaitu Roh Kudus, ya, sehingga Maria boleh yaitu hamil. Setelah mendengar itu Yusuf menjadi tenang, ya, dia lalu melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu dia menikah dengan Maria dan membawa Maria untuk melahirkan anaknya, yaitu pada waktu itu mereka akan ke Betlehem karena ada pendaftaran daripada Raja Agustus. Setelah itu, setelah berpergian dan pergi ke daftar ke Betlehem, tiba-tiba pada waktu itu masa bersalin sudah sampai. Anak-anak akan melahirkan anak, yaitu anak daripada Roh Kudus, ya. Setelahnya anak ini diberikan nama Yesus karena malaikat Tuhan sudah berpesan, setelah anak ini lahir berikan namanya Yesus, dan mereka memberikan. Orang Majus setelah Tuhan memperlihatkan bintang kepadanya dan membawa orang Majus ini sampai ke Betlehem. Sampai ke Betlehem anak-anak, dia bertanya karena dia tidak tahu bahwa
bertanya kepada orang, di manakah Mesias ini yang telah lahir itu? Sehingga kabar ini didengar oleh raja, ya, raja itu Raja Herodes. Pada waktu itu yang berkuasa Raja Herodes, ya. Raja Herodes mendengar bahwa kabar Mesias telah ada di Bethlehem, ya. Lalu Herodes ini dia mau tahu, kepingin tahu, bagaimana namanya Mesias yang datang ke dunia ini melebihi dia dari sebagai seorang raja. Lalu dia memanggil orang Majus ini. Setelah orang Majus ini datang ke hadapan raja, lalu raja bertanya, ya, engkau mencari siapa? Aku mencari Mesias yang telah lahir ke dunia ini di Bethlehem dengan melihat bintang-bintang, kata orang Majus. Lalu raja berkata, oh kalau gitu baiklah, engkau carilah Mesias yang telah hadir di dalam dunia ini. Saya pun mau datang menyembah kepadanya. Lalu orang Majus pergi meninggalkan raja. Tetapi waktu orang Majus pergi di dalam perjalanan mencari Mesias, anak-anak, Tuhan berfirman kepadanya, setelah engkau mendapatkan yaitu Mesias, jangan lagi engkau balik kepada raja. Lalu mereka setelah menemukan dan sembah sujud dan mempersembahkan emas kemenyan damur kepada bayi Yesus yang ada di palungan, mereka kemudian pergi karena sukacita telah melihat Mesias telah ada di dalam dunia ini. Demikian juga anak-anak, ya, setelah orang Mesias, setelah orang Majus pergi, kemudian Tuhan memberitahukan kepada orang-orang gembala, yaitu gembala-gembala yang ada di padang rumput yang menjaga domba-domba pada waktu malam. Kemudian malaikat Tuhan datang dan menghampiri mereka dan berkata, ya, telah lahir ke dalam dunia ini yaitu Mesias Yesus, anak daripada Roh Kudus yang lahir di Bethlehem di dalam palungan. Menyuruh mereka untuk menemui bayi Yesus. Dan akhirnya mereka pergi dan mereka menemukan bayi Yesus yang ada di dalam palungan, dan mereka berkata, benar sekali apa yang diceritakan malaikat kepada kami bahwa Mesias ada di dalam palungan ini telah hadir di dalam kota Bethlehem. Ya anak-anak, yang di sini menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Betapa Tuhan mau berkorban bagi kita. Dia lahir ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa yang kita perbuat begitu banyak, anak-anak, yang tak terhitung. Begitu besar kasih Tuhan menganugerahkan, ya, anaknya Yesus kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah anak-anak, kita menjadi anak yang baik, yaitu mendengarkan kata Bapa. Kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Bapa kepada kita. Jadilah anak yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh tahu bahwa hanya Engkaulah Juru Selamat di dalam dunia ini bagi kami, yaitu manusia. Terima kasih Tuhan, penebusan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh, ya Tuhan, mengikuti Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita baca doa Bapa kami, ya. 我们在天上的父，愿人祝祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这有的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿明。Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Natal.